Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Budita baik, Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik, Bapak. Mohon izin saya di sini mendapat tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku kepala sekolah terkait pengalaman Pak Muji selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema dan rujukan moral, Pak. Ya, silahkan sebatas sepengetahuan saya ya, Bu. Iya, Pak. Ya, mungkin apa yang ditanyakan Bu Dita nanti pernah saya alami atau saya pernah punya pengalaman, nanti saya akan berbagi dengan Bu Dita. Silakan, Bu. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, untuk kasus-kasus yang biasa saya temui di sekolah yang pernah saya ampu, itu biasanya dalam mengidentifikasi saya akan melihat kasus itu mengandung pelanggaran yang berkaitan dengan hukum atau dengan moral. Jadi saya pilih dulu sehingga nanti saya bisa menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kalau misalnya kasus itu kan kadang terjadi antara pihak yang satu itu pihak yang benar, pihak kedua itu pihak yang salah. Ini biasanya nanti mengarahnya akan ke kasus hukum. Sedangkan nanti ada juga kasus yang mungkin kedua-duanya di pihak masing-masing itu benar semuanya. Nah, ini nanti mungkin dalam pengambilan keputusan mungkin nanti akan berdasarkan moral. Oh iya, Pak, seperti itu. Oh ya, nah selama ini ya, Pak, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Kalau kasus yang keduanya sama-sama mengandung kebajikan, itu biasanya kami pertama akan melakukan identifikasi dulu. Nah, identifikasi yang saya lakukan biasanya akan mengarah, saya ambil dari berbagai sudut pandang, kemudian dari identifikasi itu nanti saya akan menimbang secara matang mana yang paling benar, dan dengan harapan saya bisa mengambil keputusan yang paling bijak dan bisa berpihak ke semuanya, tidak berpihak ke salah satunya saja. Oh iya, Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau saya biasanya langkah-langkah yang saya ambil itu untuk menyelesaikan kasus itu kan saya akan melihat dulu penyebab kasus itu berasal dari mana. Nah, setelah saya tahu penyebabnya, kemudian nanti saya akan mencari juga atau menggali informasi juga siapa yang terlibat dalam kasus itu, ya. Nah, setelah saya tahu yang terlibat, saya nanti akan mencari informasi dari orang-orang terdekat dari kedua belah pihak. Nah, setelah informasi itu saya terima dari berbagai pihak, kemudian saya akan berdiskusi dengan warga sekolah, khususnya di sini adalah dewan guru dan tenaga yang ada di sekolah, untuk membantu mencarikan solusi. Kemudian setelah itu nanti saya akan membuat beberapa solusi berdasarkan dari diskusi itu, dan solusi-solusi tersebut sebelum saya buat keputusan atau kebijakan, saya biasanya akan menimbang ulang lebih matang sebelum saya membuat keputusan, dengan harapan solusi yang saya ambil itu betul-betul tepat dan bermanfaat untuk semua pihak. Oh ya, baik, Pak. Nah, kemudian
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, saya melakukan analisis tentunya, Bu. Jadi dari kasus-kasus yang muncul itu, setelah saya cari informasi, identifikasi dan seterusnya, saya akan analisis. Kemudian setelah saya analisis, saya akan menentukan solusi yang menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Jadi sebelum saya buat kebijakan atau keputusan, saya tetap akan memandang hukum atau peraturan dan norma yang berlaku di sekitar kita. Kemudian nanti saya akan mencoba mencari solusi untuk menentukan atau membuat keputusan yang bisa menampung kepentingan secara umum. Jadi bukan hanya sepihak saja, tapi betul-betul kebijakan yang saya ambil itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tantangan yang biasa muncul dalam pengambilan keputusan itu biasanya karena keduanya itu adalah berada di pihak yang benar, ya. Jadi kita sangat sulit sekali untuk menentukan kebijakan, sehingga kami harus mengambil keputusan yang benar-benar harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini tantangan yang sangat berat ketika kami harus bisa membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, kalau jadwal itu kita tergantung pada masalah yang muncul. Jadi kalau masalah itu ringan atau masalah kecil, itu biasanya saya dan teman-teman langsung menentukan solusi atau keputusannya. Tetapi jika masalah itu dipandang besar atau lebih rumit, kami biasanya menggunakan langkah-langkah tertentu. Saya buat rencana sehingga kami dalam mengambil keputusan tidak sembarangan, tidak gegabah, betul-betul nanti mendapatkan keputusan yang betul-betul berpihak kepada semuanya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pihak-pihak yang membantu tentunya mesti ada, Bu, karena kami bekerja itu kan secara unit, ya, bukan secara pribadi, sehingga apapun masalah yang muncul kami selalu melibatkan beberapa pihak, ya, misalnya kami melibatkan warga sekolah, melibatkan stakeholder, mungkin wali siswa, mungkin tokoh masyarakat, mungkin komite, dan semua pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang muncul pasti akan saya libatkan. Ya, Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat dari kasus-kasus yang muncul yang berkaitan dengan dilema etika itu bahwa saya selaku pimpinan akan lebih bertindak hati-hati, akan berusaha lebih bijak, dan dalam menentukan keputusan kami harus betul-betul bisa memuaskan semua pihak, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Baik Pak Muji, terima kasih
banyak atas waktunya, sudah berkenan berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan, membuat saya semakin mengerti bagaimana langkah terbaik dalam pengambilan keputusan, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan untuk saya pribadi khususnya dan untuk Budita. Kedepannya nanti kita bisa menghadapi sebuah kasus dengan betul-betul bijak dan tidak secara sepihak. Oke, Pak. Saya akhiri ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Martati. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mohon izin saya di sini mendapatkan tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Martati selaku kepala sekolah terkait pengalaman Bu Martati selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, Bu Martati, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu bagaimana? ketika menghadapi sebuah kasus, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, apa sudah tertentu benar lawan atau kita sebutkan sebagai rujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh, berarti apakah setiap hari itu pasti ada Bu Martati? Ada. Oh, ada. Oh, seperti itu ya. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini ya Bu Martati, Anda itu sebagai kepala sekolah tentunya menjalankan pengambilan keputusan Anda di sekolah Anda, itu kan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kemudian kedua kasus tersebut sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar putusan tersebut menguntungkan banyak orang atau dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan. Oh, berarti dari pernyataan Bu Martati, jawaban Bu Martati itu tadi intinya jangan sampai ada yang dirugikan atau tersakiti ya Bu. Iya. Berarti semuanya bisa apa ya mendapatkan keuntungan semua gitu ya. Iya. Iya. Kemudian kira-kira itu apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Martati lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahan, Ya. menentukan siapa yang terlibat, Ya. menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, Ya. berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh ya, berarti banyak sekali pertimbangannya dari tidak semata-mata harus seperti ini gitu ya, berarti tidak gegabah ketika mengambil keputusan gitu ya. Nah, hal apa saja nih yang selama ini Bu Martati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta menyedarkan kepentingan umum solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Oh, berarti baik untuk jangka panjang itu berarti untuk masa depan itu ya, keputusannya itu untuk masa depan. Ya bagus sekali ya Bu Martati. Nah, kemudian kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan saat Bu Martati itu akan mengambil keputusan dari masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Itu Mbak. Iya.
Ya seperti itu ya, karena memang kadang itu masalah itu kan banyak ya, Iya. tubi-tubi ya, Iya. masalah kehidupan juga. Iya. Iya. Nah, ini Bu Martati. Nah, apakah Anda itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda itu langsung menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk menyelesaikannya, kira-kira dipikir-pikir dulu, kemudian nanti diselesaikan kapan, seperti itu, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bu Martati selama ini jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan sebelum pertanyaan nomor 3. Oh iya, berarti tetap harus menimbang permasalahannya ya. Walaupun ringan pun berarti tidak harus menunggu jadwal sampai kapan gitu ya. Terlalu lama masalah, terlalu mengendap nanti semakin banyak masalah ya. Iya. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini nih mempermudah atau membantu Bu Martati dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Ya karena Bu Martati itu DTK-nya, berarti kan stakeholdernya itu ya stakeholder, kemudian yang membantu itu warga masyarakat ya tentunya pasti ibu-ibu ya Bu, Ibu. anak-anak itu ya biasanya ibu-ibu yang sering datang seperti itu. Iya, berarti Anda selalu mendukungnya apa yang diputuskan oleh Bu Martati dan mau membantu memecahkan masalah. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bu Martati itu tadi, pembelajaran apa ini yang dapat Bu Martati petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya mengambil sebuah keputusan, yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Iya, tentunya sebuah keputusan itu memang harus diambil yang terbaik ya untuk kemaslahatan bersama. Ya, ini baik Bu Martati, terima kasih sekali atas waktu yang Bu Martati berikan kepada saya dan sudah berkenan berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Nah, membuat semakin saya tahu bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam mengambil keputusan, seperti contohnya yang Bu Martati itu tadi katakan itu ada beberapa langkah yang Bu Martati lakukan, seperti menentukan penyebab masalah, kemudian siapa yang terlibat, ya, kemudian siapa yang mau diajak untuk berkonsultasi atau berkomunikasi, ya, cara menurut Jawanya itu urun rembuk gitu ya Bu. Ya, terima kasih sekali. Sekian untuk pengalaman atau ingin tahu saya dari Bu Martati. Ya, saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.